Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pangan, selamat datang semuanya di episode pertama Pojok Ketapa. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Di episode pertama kali ini kita akan ngobrolin terkait label pangan segar bareng Bapak Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang Pak. Alhamdulillah ketemu ya. Senang Pak bisa ngobrol barengan Bapak sekarang. Ini terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, mungkin Bapak bisa mengenalkan sedikit siapa Bapak sebenarnya, lulusan dari mana, atau mungkin Bapak setelah Bapak lulus Bapak kerja di mana, mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman yang ada di luar sana. Ya, sebelum jawab pertanyaan saya menyapa dulu pemirsa ya. Halo sahabat pangan semua, gimana kabarnya? Semua baik-baik ya? Dimanapun Anda berada, ini kita lagi ngadain apa? Ngobrol-ngobrol nih. Tadi saya ditanya tentang terkait lulusan mana, sekolah di mana. Ya, mungkin saya akan jawab. Sekolah saya sebetulnya dulu saya di SD-nya di Garut ya, kemudian saya SMP di Garut juga, kemudian saya sekolah di kehutanan dulu, sekolah kehutanan menengah atas, kemudian saya kerja dan saya tugas belajar di Bogor, saya di Fakultas Kehutanan dan saya ngambil S2 di Bandung. Terkait dengan pangan, memang ini luas sekali. Kehutanan juga, walaupun saya background kehutanan, tapi di situ kehutanan luas cakupannya sehingga komoditas atau tanaman-tanaman kehutanan termasuk tanaman pangan juga seperti sukun segala macam. Nah ini alhamdulillah nyambung dengan apa yang saya kerjakan sekarang ini. Jadi setidaknya ada beririsan seperti itu. Nah itu mungkin yang kaitannya sepertinya. Baik Pak, kalau begitu kita langsung ke pertanyaan pertama saja. Kita akan ngobrolin terkait dengan pengawasan keamanan pangan, khususnya tentang label pangan segar. Jadi apa sih label pangan segar itu sebenarnya Pak, yang Bapak ketahui sampai saat ini gitu? Label pangan itu adalah sebuah informasi yang menjelaskan terkait suatu produk yang biasanya bisa ditempel di kemasan atau dimasukkan atau juga bisa menjadi bagian dari kemasan tersebut dan biasanya selain berbentuk tulisan bisa juga berbentuk gambar di dalam produk tersebut gitu kan. Oh gitu Pak ya. Jadi biar kelihatannya ada informasi yang tersampaikan dari kemasan-kemasan itu gitu Pak ya. Iya, jadi konsumen sebelum dia beli itu udah jelas apa sih gitu kan kemasan tersebut gitu. Jadi ada sekilas informasi singkat di situ tentang produk tersebut gitu intinya. Ya mungkin informasi terkait dengan apa isi dari kemasan-kemasan itu Pak ya. Mungkin kandungan-kandungannya mungkin atau kadar airnya atau mungkin segala rupanya gitu Pak ya, yang terkandung di situ. Itu sebagai bahan informasinya kali Pak ya. Ya. Selain itu juga kan itu kalau konsumen beli atau tidaknya itu kan selera. Kalau mereka udah baca sepintas, dia akan menimbulkan selera di situ, sehingga akan menggugah rasa ingin membeli mereka. Kalau seandainya informasinya menarik, kalau informasinya tidak menarik, mereka ya jangankan beli, lihat juga nggak mau mungkin seperti itu. Ya. Oke Pak, kalau gitu, saya pengen tahu juga Pak, sebenarnya tujuan dari label pangan segar sendiri apa sih Pak? Tujuannya, ya. Saya sebagai branding ya, merek ya, kalau bahasa sederhananya mungkin dari suatu produk pangan segar. Karena pada saat sekarang ini masyarakat kita sudah semakin cerdas, maka mereka memerlukan informasi terkait produk yang akan mereka beli ya. Kemudian informasi yang ada dalam label itu biasanya tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, kemudian komposisi produk. Nah di situ bahkan kalau diperlukan itu label halal. Halal ya Pak ya. Halal. Label halal dan kandungan gizi. Kenapa? Karena masyarakat
harus dijamin ya informasi-informasi apa yang terdapat dalam produk tersebut harus tahu mereka sebelum beli gitu kan. Dan mereka juga kalau tahu informasinya secara lengkap akan dijamin rasa aman ketika mengkonsumsi. Nah itu. Nah kalau udah dijamin rasa aman ketika mau mengkonsumsi, mereka insya Allah produk itu akan laku keras saya kira. Nah itu. Yang terpenting di sini juga ya itu apa masa kadaluarsa ya. Masa kadaluarsa sangat penting diketahui oleh konsumen karena masa kadaluarsa suatu produk jika udah lewat masa kadaluarsanya itu kemungkinan di situ terjadi reaksi-reaksi yang membahayakan untuk pangan, untuk pangan tersebut yang dikonsumsi oleh masyarakat dan membahayakan oleh masyarakat tersebut. Dia sudah berubah rasanya, warnanya, baunya. Nah itu. Jadi sangat penting di sini. Kemudian gizi juga ya, gizi juga ini sangat penting karena terkait dengan kebutuhan tubuh kita. Kebutuhan tubuh kita kan memerlukan protein, vitamin, karbohidrat, mineral, segala macam. Nah itu kalau kita kandungan-kandungan gizi di situ dicantumkan ketika masyarakat memerlukan suatu asupan untuk tubuhnya, dia bisa memilih apa sih di situ yang saya perlukan. Kata konsumen mungkin perlu kalsium, perlu apa. Nah ya terinformasikan itu. Jadi itu informasi awal yang harus diperoleh oleh konsumen. Saya kira seperti itu. Nah, begitulah sobat-sobat pangan sekalian apa yang disampaikan oleh Pak Sekdis tadi terkait dengan informasi-informasi label pangan tersebut. Label pangan tersebut begitu pentingnya untuk disampaikan agar para konsumen mengetahui sampai di mana sejauh mana tadi kandungan-kandungan gizi yang ada di dalam kemasan itu, begitu juga masa kadaluarsanya, terus mungkin berat jenisnya segala macam. Nah, itu juga sangat dibutuhkan dan sebagai bahan informasi untuk para konsumen yang mengkonsumsi makanan tersebut. Sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan, sebenarnya kalau kita lihat Pak, wajib nggak sih Pak kita label pangan itu harus ditampilkan atau harus dimunculkan itu? Wajib dong itu kepada semua produsen yang memproduksi pangan segar asal tumbuhan wajib untuk dicantumkan atau ditempelkan label itu karena ya itu sudah diatur dalam aturan yaitu peraturan Badan Pangan Nasional tahun 2023 nomor 1 yang berbunyi seperti ini kira-kira ya. Setiap orang yang memproduksi dan atau mengimpor pangan segar ya wajib mencantumkan label di dalam dan atau pada kemasan ya untuk diedarkan. Ini merupakan salah satu bentuk yang pemerintah berikan untuk melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya atau tidak layak konsumsi. Nah, ini semua masyarakat yang memproduksi pangan segar asal tumbuhan atau PSAT ini kalau udah aturannya seperti ini mau tidak mau ini harus diikuti aturan karena aturan ini dibuat untuk kebaikan saya kira menjamin keamanan para konsumen sebagai pemakai produk pangan segar tersebut dan mungkin ini harus kita perhatikan dan kita sebagai stakeholder harus terus mungkin mensosialisasikan ini mungkin salah satu bentuknya ini kita. Jadi mudah-mudahan para masyarakat, para produsen bisa mengikuti arahan-arahan kita karena kita mengarahkan berdasarkan aturan yang berlaku. Seperti memang edukasi yang kita berikan ke masyarakat itu ya kalau dipahami oleh masyarakat sebetulnya kan keuntungannya itu buat masyarakat sendiri gitu Pak ya. Betul, ya. Nah, kita sebagai mungkin sebagai ya mungkin Bapak sebagai dari pemerintahan gitu sudah memberikan informasi kepada masyarakat harus mentaati dan melaksanakan dan keuntungannya juga buat mereka sebenarnya. Betul sekali. Betul sekali. Jadi apa saja sih Pak keterangan yang harus produsen cantumkan di dalam label pangan tersebut? Jadi supaya menjadi benar-benar menjadi edukasi buat masyarakat seperti itu. Oh iya.
Pertama ya, sudah pasti nama produk, karena itu judul besar nama produk itu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Nama produk harus ada di situ ya. Tapi nama produk tersebut ya harus sesuai juga antara nama dengan isi produknya, gitu kan. Tuh. Jadi ini harus selaras antara judul produk atau nama kemasan produk dengan isi. Nah, itu. Jadi itu nama itu kan menggambarkan isi. Ya, kalau namanya tidak selaras atau tidak sama sejalur dengan isi, nanti kaget si konsumen ketika beli ya. Tuh. Kemudian yang kedua ya, yang kedua yaitu asal usul pangan segar. Ya, asal usul pangan segar ini berfungsi untuk tracking ya, untuk berfungsi untuk tracking ketika nanti ada sesuatu hal yang produk itu bermasalah, bisa diselusuri. Dari mana dia asal produk tersebut? Ya, dibuatnya di mana? Dibuatnya di mana? Siapa yang memproduksinya? Pemiliknya. Nah, itu kita bisa selusuri di situ. Itu kalau asal muasal produk segar tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ya, daftar bahan yang dipakai dalam memproduksi pangan tersebut, gitu kan. Nah, jadi komposisi itu umpamanya, kemudian bahan-bahannya apa, nah itu harus dicantumin. Itu memberikan penjelasan kepada konsumen atau kepada calon pembeli bahwa produk itu terdiri dari umpamanya diproduksi menggunakan gula, menggunakan tepung, maizena, atau kita hindari bahan-bahan pengawet ya, karena tentunya itu berbahaya untuk tubuh kita, dan mungkin bahan-bahan lain yang diperlukan untuk mungkin bahan perasa segala macam. Nah, itu yang bahan-bahan yang di mix dalam membuat produk tersebut. Nah, itu mungkin ya sekilas. Selanjutnya ya, produsen juga mencantumkan nomor izin edar sebagai aspek legalitas produk tersebut. Nah, karena setiap produk harus terdaftar sebagai salah satu persyaratan produk yang dikemas ya. Poin yang lain yaitu yang harus dicantumkan itu berat bersih ya. Itu juga perlu ya. Kemudian logo halal itu juga kalau diperlukan ya bagi produk-produk yang memerlukan itu. Sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Di samping itu, nama dan alamat produsen juga perlu dicantumkan ya di dalam label. Hal tersebut diperlukan ya untuk tadi itu ketika produsen ada sesuatu hal ya, konsumen ada sesuatu hal ya, sehingga kalau mencantumkan alamat produsen, konsumen bisa mengadu kepada produsen yang memproduksi, dan ini bisa mungkin konfirmasi atau menanyakan terkait hal-hal yang diperlukan atau informasi-informasi yang diperlukan oleh konsumen. Nah, ini dari sisi lain ya, produsen pun ya bisa menjadi salah satu cara mereka untuk memperkenalkan produknya ya, ketika kita mencantumkan sesuatu atau hal-hal yang dicantumkan di dalam label tersebut. Oh, kalau nama dan produksi itu penting Pak ya dicantumkan Pak ya? Penting itu nama, produksi atau produsen penghasil, itu penting, itu sangat penting dicantumkan. Tadi disampaikan bahwa kita itu harus terbuka antara konsumen dan produsen dan konsumen sebaliknya juga. Nah, ini itu kita kan tidak tahu nih kalau gelap itu, kalau beda dengan terang benderang. Kita mau mencari informasi kemana, apalagi saat ini kalau ada salurannya, informasi itu tidak terbatas, gitu kan. Nah, kalau ada salurannya ya produsennya di mana, alamatnya, kemudian apalagi kalau dicantumkan dengan tadi
kontak pengaduan itu top, itu ajib ada itu. Bapak gambar gitu, melacaknya gimana? Nah, melacaknya. Dan tadi intinya harus terbuka gitu kan, harus terbuka antara konsumen dan produsen. Nah, kalau produsennya tidak terbuka, mana mungkin konsumen puas. Nah, gitu. Kalau seandainya puas itu salah satu juga promosi untuk produsen ke konsumen. Nah, kalau konsumen puas itu dia akan berkali-kali membeli produk tersebut sehingga akan menguntungkan juga produsen. Gitu. Kemudian yang lainnya ya, di kemasan itu produsen itu bisa mencantumkan hal lain seperti harga eceran tertinggi ya. Kalau di masyarakat biasanya itu HET HET itu lebih familiar di masyarakat istilah itu daripada kita istilah harga eceran tertinggi. Biasanya masyarakat lebih mudah HET-nya berapa gitu kan. Ya, itu bisa dicantumin gitu kan. Karena produk tersebut kan tidak menutup kemungkinan dari penjual 1 ke penjual 2 sampai ke penjual 3. Ya, harganya terus bertambah ya. Nah, kalau ada HET kan baku ya seperti itu. Baku gitu. Kalau HET biasanya ditetapkan oleh pemerintah biasanya. Nah, itu. Kemudian petunjuk penyimpanan. Nah, itu juga perlu dicantumkan di situ. Karena bagi orang yang awam ya, ketika produk itu datang ke suatu pasar, kemudian konsumennya itu awam tentang bagaimana menyimpan produk tersebut. Karena kalau enggak disimpan sesuai dengan SOP-nya, kemungkinan produk tersebut kan rusak, nanti tidak layak konsumsi, tidak layak konsumsi. Nah, itu perlu gitu kan. Ada produk-produk yang harus disimpan di es, di freezer, atau mungkin produk-produk yang bebas disimpan di mana saja dan terjamin mungkin kesehatan keamanannya. Nah, itu. Kemudian cara pengolahan juga harus tahu bagaimana. Takutnya itu si produsen mengolah produk-produk PSAT tersebut tidak sesuai dengan standar, terutama kalau dia orang muslim kan ada hal-hal yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Nah, halalnya itu. Nah, kalau mereka tahu proses pengolahannya, mereka tahu layak konsumsi bagi orang yang mensyaratkan atau tidak. Nah, itu seperti itu. Kemudian informasi nilai gizi juga perlu itu. Apa kandungannya, kalau gizinya apa, vitaminnya apa, di situ perlu. Karena kalau udah konsumen yang spesifik itu akan memilih. Nah, beda dengan konsumen yang hanya sebatas dia lapar, kenyang, itu beda lagi, apapun dia beli. Tapi kalau udah konsumen tertentu yang spesifik, dia akan memilih produk apa yang dibutuhkan, seperti itu. Kemudian sertifikat keamanan ini juga penting ini, karena itu adalah salah satu lembaga yang menjamin bahwa pangan itu aman dikonsumsi untuk konsumen. Nah, itu jadi itu akan menambah nilai kepercayaan juga konsumen terhadap produsen bahwa dia itu diakui karena mendapatkan sertifikat keamanan pangan itu. Nah, kemudian hal lain juga keterangan indikasi geografis jika ada. Nah, keterangan indikasi geografis ini kan dikeluarkan oleh Kemenkumham. Nah, mereka keluarkan itu juga akan menambah nilai value added ya, nilai kepercayaan. Ya, bentuk legalnya sudah oke, sudah top indikasi geografis itu, karena dia di sistem indikasi geografis itu dijamin kontinuitas, kualitas gitu kan, terkait dengan rasa biasanya tidak bisa ditiru oleh negara lain ya. Jadi ini luar biasa kalau ada suatu produk mencantum indikasi geografis, dia akan menambah value added untuk produk tersebut. Kemudian tulisan, logo, gambar di situ yang menarik tentunya. Ya. Karena kalau produk-produk yang dijual tentunya kita harus menarik konsumen supaya menggugah minat belinya gitu kan, menggugah selera belinya. Nah, kemudian apalagi ini mungkin kita sudah go green ya. Kita dalam memproduksi suatu produk,
kita ada memperhatikan kelestarian lingkungan. Itu luar biasa itu. Udah tingkatnya udah tingkat tinggi itu. Terinformasikan ya. Itu udah nilainya udah top itu. Jadi dia udah futuristik. Peduli terhadap masa depan, anak cucu dan generasi muda seterusnya dengan melestarikan lingkungan, dengan memproduksinya produk yang dihasilkan. Tentunya seperti itu mungkin. Nah, termasuk Pak itu salah satunya itu kan ada izin edar ya. Nah itu kan harus tercantumkan juga. Takutnya kan produsen itu memanipulasi, ya kan sebagai masyarakat kan bisa saja ngecek istilah kasarnya dari nomor edar itu apakah ini makanan ini layak konsumsi atau mungkin istilah kasarnya halal atau gimana gitu ya. Nah itu kan sepertinya sangat butuh juga itu informasinya itu ya. Itu wajib dicantumkan ya izin edar itu karena kesesuaian produk di situ jaminan produk itu ya, karena di situ masyarakat kalau izin edar dicantumkan masyarakat bisa mengecek karena di kemasan itu biasanya ada selain tadi branding brand nomor PSAT, juga ada izin edar di situ. Nah izin edar ini supaya kita yakin umpamanya kita produsen awal, konsumen awal terhadap produk tertentu gitu kan. Nah kita pengen mengetahui itu izin edarnya bener nggak ini, apakah palsu atau apakah asli. Kita bisa cek itu izin edarnya, kita catat. Kemana tuh Pak? Kemana itu? Bisa di website Badan Pangan Nasional. Alamatnya yaitu sipsat.badanpangan.go.id. Nah itu. Jadi bisa ngecek di situ ya? Bisa ngecek. Nanti dia muncul. Nah kalau dia muncul berarti dia sudah terdaftar izin edarnya. Dan untuk memperoleh izin edar itu ada proses. Ada klarifikasi, identifikasi, cek lab segala macam. Nah ini Badan Pangan Nasional inilah yang menjamin bahwa produsen tersebut sudah terdaftar dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh izin edar tersebut. Nah, udah aman tuh, konsumen tidak perlu lagi ragu kalau udah seperti itu kalau mau membeli suatu produk ya. Jadi insya Allah itu dijamin keamanan pangannya. Nah, dan saya juga dengar juga itu kalau untuk masuk ke pasar-pasar modern ya Pak ya, itu nomor PSAT itu kan memang salah satu yang disyaratkan katanya seperti itu ya. Betul. Salah satu mungkin itu juga harus ditempuh oleh para produsen. Itu udah ada aturannya ya, harus ditempuh nomor PSAT dicantumkan saya kira di situ. Nah, kalau untuk PSAT ya biasanya yang kecil ya, yang produk usaha kecil itu biasanya cukup di kabupaten saja yang menerbitkan PSAT itu. Nah, itu jadi ke semua mungkin kalau ada produsen-produsen mendengar ini ya, kita ngobrol-ngobrol berbincang ini, kami menghimbau silahkan diurus izin PSAT-nya ke instansi terkait ya. Ini Pak dengan label pangan itu kan, label pangan itu ya, ada nggak sih larangan-larangan yang tidak boleh dicantumkan gitu? Ada ya, ada. Itu diantaranya ya. Yang tidak boleh dicantumkan itu mengklaim bahwa zat gizi lebih unggul daripada produk lain. Membandingkan Pak ya, membandingkan. Itu diantaranya. Kemudian produk tersebut bisa menyehatkan. Umpamanya menyehatkan dalam artian menyembuhkan. Nah, seperti itu penyakit tertentu. Nah itu kan bukan domain di pangan lah, mungkin kesehatan domainnya, jadi tidak perlu dicantumkan. Itu dilarang ya Pak? Dilarang itu kan. Kemudian tidak boleh juga mengklaim bahwa meningkatkan kecerdasan, ya kecerdasan otak gitu, nggak boleh juga. Jadi karena untuk klaim-klaim tersebut harus ada penelitian segala macam yang melegalkan bahwa itu bisa mencerdaskan. Kemudian tidak boleh juga mencantumkan bahan yang tidak ada di dalam produk tersebut, jelas itu. Nanti kalau dicantumkan hal-hal yang tidak ada di dalam produk itu kan udah
pembohongan publik. Ya, jadi nanti dampaknya konsumen akan kecewa. Mungkin hanya satu kali beli saja waktu itu. Jadi dan itu udah keluar dari norma saya kira, ya, karena pembohongan publik itu saya kira. Ya, ada larangan-larangan lain juga yang tidak boleh dilanggar. Seperti ini nih. Mencantumkan nama identitas ya, yang memberikan rekomendasi atau analisis tentang pangan, itu juga tidak boleh ya, tidak boleh dicantumkan dalam kemasan. Kemudian tidak boleh juga ya memasukkan gambar atau keterangan terkait tenaga kesehatan, itu juga tidak boleh. Atau bahkan tokoh, pejabat ya, pejabat publik ya, dan lain sebagainya, termasuk nama dan gambar ya, tokoh yang telah menjadi milik umum. Kemudian tidak boleh juga merendahkan produk lain ya, atau hal yang merujuk ke SARA. Ini sensitif ya, udah ke SARA. Ini tidak boleh sama sekali ya, dalam kemasan produk itu dicantumkan hal seperti itu. Kemudian terus jangan mencantumkan juga ya embel-embel undian atau produk berhadiah. Oh, nggak boleh Pak ya? Nggak boleh itu ya, nggak boleh kalau mencantumkan itu, karena kita mah istilahnya murni di sini ya, tentang produk makanan, tentang produk makanan ya, itu ya, kalau karena itu akan mempengaruhi terhadap produk tersebut saya kira ya, itu mungkin ya. Ya, terus ini Pak, kalau itu ada hal-hal yang demikian itu, kira-kira yang melanggar poin tadi itu yang Bapak sebutkan tadi, apa sih sanksinya Pak itu? Nah, kalau aturan itu pasti ada sanksinya ya, ada sanksinya. Di sini yang bisa diberikan itu baru sanksi administrasi ya, yang bisa dikeluarkan oleh instansi terkait, karena mereka sudah tidak sesuai atau sudah tidak ikut aturan yang berlaku ya. Tapi bisa saja mungkinnya ditutup ya, bisa saja ya, dengan melanggar administrasi tadi, dicabut nomor PSAT-nya, bisa saja ya tidak bisa produksi lagi dia ya, bisa saja ya gitu, seperti itu. Bisa kalau dia sudah memenuhi syarat untuk penutupan, pencabutan izin ya tutup aja, cabut izinnya, selesai gitu kan. Kalau dia mengeluarkan lagi produk tanpa izin, itu udah melanggar lagi. Ya, gitu. Jadi cuman sebelumnya mungkin perlu diklarifikasi dulu ya, kita investigasi dulu. Sampai sejauh mana dia melanggarnya. Sehingga datanya itu akurat. Gitu. Jangan sampai kita menutup izin atau mencabut izin padahal itu informasinya tidak satu, seperti itu. Iya. Berarti harus betul-betul sangat teliti Pak ya, produsen itu ya, dalam membuat label-label pangan itu. Iya, harus teliti karena itu kan dipublikasi untuk konsumen. Jadi kalau kita memberikan informasi yang salah, ya akan salah persepsi tentang produk tersebut. Ya. Nah, terus ini Pak, langkah-langkah dinas itu dalam pengawasan keamanan pangan ini, khususnya label pangan, itu sampai sejauh mana tuh Pak? Agar efektif gitulah. Iya. Langkah-langkah yang kita lakukan ya, di antaranya yaitu melakukan sosialisasi, kemudian terkait keamanan pangan ini kepada para pelaku usaha, pemilik retail, kemudian sampai dengan masyarakat luas lah kita sosialisasikan hal itu. Kemudian yang hal lain ya, kita melakukan juga surveillance kepada para pelaku usaha ya, yang sudah terdaftar izin edarnya di dinas. Di kita kan di dinas ada tuh daftar yang sudah daftar memiliki izin edar, ya itu kita sosialisasikan ke sana. Nah, kita juga mengajak kepada seluruh stakeholder ya terkait untuk melaksanakan pengawasan. Karena ada kepentingan masyarakat luas, saya kira ini produk-produk yang dihasilkan oleh produsen ini. Nah, kita melakukan pengawasan bersama untuk keefektifan pengawasan pangan, khususnya label pangan ini. Nah, ini kita kerjasama lah, kolaborasi antara pihak. Kemudian
Kalau konsumennya tidak puas juga bisa melapor ke instansi terkait atau instansi yang punya berwenang. Itulah salah satu bentuk pengawasan, mungkin berbagai stakeholder peduli lah terhadap keamanan pangan ini, gitu saya kira. Iya, iya. Jadi sudah sampai sejauh itulah dinas melakukan kewajibannya mungkin Ya. Pak, ya, dalam rangka upaya pengawasan pangan ini segala Ya. macam. Yang penting istilah kasarnya masyarakat terlindungi, produsen dan konsumen itu saling istilah kasarnya menutupi dan memenuhi kewajibannya masing-masing. Ya, jelas itu konsumen dan produsen adalah suatu rantai pasar, ya, itu harus saling bekerja sama karena saling membutuhkan. Konsumen juga membutuhkan produsen juga membutuhkan konsumen. Nah, itu harus saling menjaga terkait keamanan pangannya, keamanan produknya. Saya kira itu harus sama-sama mengerti, gitu kan. Apalagi ini aturannya sudah ada, gitu kan. Kalaupun tidak ada aturan, gitu kan, itu harus sudah jalan lah, gitu kan. Saling sadar, saling mengerti terhadap apa yang harus dilakukan demi kebaikan bersama-sama itu. Iya, iya. Mungkin nih Pak, kita sudah jauh istilahnya, sudah banyak berdiskusi. Ya. Mungkin terakhir ada pesan dari Pak Sekdis, kira-kira apa yang mau disampaikan kepada para pelaku usaha dan juga untuk para konsumen pangan seperti itu. Ya, mungkin pesan saya ya untuk para produsen, produksilah produk-produk pangan yang sehat dan aman, supaya memberikan keberkahan dan tentunya mendukung terhadap usahanya. Dan untuk konsumen, pilihlah produk-produk dengan bijak, tentunya produk-produk yang aman dan sehat, supaya diri kita sendiri dan keluarga kita dan mungkin kawan-kawan yang ikut mengkonsumsi apa yang kita beli juga terjamin kesehatannya. Nah, kalau pangannya bergizi, aman, sehat, memenuhi apa yang dibutuhkan oleh tubuh, selain sehat, Indonesia akan cerdas. Nah, kita menyongsong untuk negara kita semakin maju, semakin beranjak lebih maju seperti itu. Baik, itulah tadi pesan dari Pak Sekretaris tentang label pangan segar. Sebagaimana tadi yang disampaikan, sudah banyak cerita-cerita yang kita sampaikan. Semoga rekan-rekan semua pada paham sampai sejauh mana sih pentingnya label pangan segar itu. Sebagai penutup dari pertemuan kita pada hari ini, mungkin ada statement dari Pak Sekdis yang kira-kira bisa Pak Sekdis disampaikan untuk teman-teman yang sedang menonton. Para pemirsa yang nonton di acara ini, mungkin saya menyampaikan kalimat terakhir, bijak dalam memilih pangan, cintai produk lokal. Semoga nanti kita pada perbincangan berikutnya kita bisa bersama kembali. Insya Allah, ya.